Dara, udah siang, ayo bangun. Ayo Dara, bangun. Dara, bangun. Mbak Gadis. Enggak mau bantu ibu. Ada berapa, Bu? 3. Kemarin cuma 1 ya? Buat Dara 1 ya, Bu. Dara kepingin makan ceplok telur. Jangan dulu. Telur-telur ini mesti kita kumpulkan. Kita jual hasilnya untuk ongkos kalian sekolah, untuk beli baju, ya? Nanti kalau telur-telur ini sudah 50, Dara boleh makan ceplok telur setiap hari, ya? Makan ceplok telur mesti nunggu sampai ayam-ayam ini bertelur 50 biji. Lah, ayamnya cuma 4. Gadis, Sedang mencoba baju, Bu. ini kan baju orang. Kalau mereka sampai tahu bagaimana? Saya cuma mau mencoba. Alangkah bahagianya bisa punya baju macam ini. Kapan Ibu belikan baju macam ini? Kapan, Bu? Nanti kalau ada uang. Rasanya tak mungkin saya bisa punya baju macam ini ya, Bu, ya. Mengapa kau putus asa, nak? Suatu waktu mungkin saja. Kalau tabungan kita makin bertambah, ayam kita makin bertambah banyak, kambing kita beranak terus-menerus, kita jual. Sebagian hasilnya kita belikan baju macam itu. Wah, keburu tua, Bu. Mesti bersyukur masih bisa makan setiap hari. Nggak usah mengeluh, Mbak. Tuhan Maha Adil. Nanti juga kita dibagi baju-baju yang bagus-bagus. Lebih bagus dari yang itu. Kan Ibu bilang asal kita ingat sama Tuhan, Tuhan akan sayang sama kita. Ya Tuhan. Andi, itu rumah mbak saya. Oh, yang ini? Ya. Ya. Mbah? Nang ning nang ning nang ning nang. Kau akan lama di sini, Nak? Sampai beslit saya keluar, mbah. Kira-kira 3 minggu begitu. Mudah-mudahan beslitmu lebih lama keluarnya. Loh, mbah ndak kepingin saya lekas kerja. Jadi asisten, terus wedana, terus bupati. Bukan begitu. Mbah mau kau lebih lama di sini. Mbah nakal ah. Itu teman saya, mbah. Ganteng ya.
Siapa itu? Andi. Saya sangat bersenang hati bisa berkenalan dengan seorang wanita yang anggun seperti ini. Alah, Rasanya janggal menyebut ibu dengan sebutan Mbah. Masih muda dan begitu agung. alah. Temanmu siapa namanya? Andi, Mbah. Andi. Andi itu bagaimana? Saya ikut Jaka menghabiskan masa libur saya di sini. Buat saya, semakin lama, semakin baik. Dia ndak kerja juga ndak apa, Mbah. Orang tuanya kaya dan pangkat. Pangkat apa? Alah, baru bupati, belum gubernur jenderal. Cepet, Dis. Iya. Sekolah, Bu. Ya. Gadis berangkat sekolah, Bu. Ya. Hati-hati setrikaannya. Jangan sampai pada kusut. Kasih Den Mantri terus minta uangnya. Nah, kau dapat gadis ambil 1 sen buat jajan ya, Bu ya. Jangan banyak-banyak. Setengah sen saja kan cukup buat beli pecel. Ya. Siapa yang mau jagung? Jagung bakar yang masih hangat. Ini Bu, 5 ikat dari Den Mas Renggo, Den Sosro, Den Mantri, Den Offsetter, Den Mangku, Jiro Lupat. Yang lain mana? Wah, hilang 1. Bagus sudah catat semua. Dan ini pakaian dari Mas Renggo. Cah gendong. Kue sing gendong. Berat, gadis? Lumayan. Tapi rasanya akan lebih enak kalau ke sekolah tak ada beban macam ini. Apalagi kalau perginya naik bendi. Ibu tahu, waktu saya mengambil pakaian kotor, dan Ayu Renggo sedang marah-marah. Marah sama Bagus? Bukan, Oh. marah sama suaminya. Katanya, sampean kui. Sudah. Jangan membicarakan orang tidak baik. Ya, tidak baik dosa tahu. Nanti kualat kamu. Ya udah, ndak saya teruskan. Beritanya bagus, Apa? Apa? Ndak nanti saya dosa. Ndak baik membicarakan orang. Itu kalau bicara. Kalau cerita, enggak apa-apa. Cerita sama bicara kan sama saja. Ya enggak toh. Apa toh? Ndak nanti saya kualat. Itu sedikit saja. Kalau sedikit-sedikit, enggak apa-apa. Lekas, mumpung ibu tidak dengar. Begini, kamu tahu Den ini? Ya, Orangnya bagaimana? cantik. Kamu tahu ibunya? Den Ayu Renggo. Ya, Orangnya bagaimana? cantik. Kamu tahu bapaknya? Raden Mas Renggo. Ya, Orangnya bagaimana? cantik. Kamu ini mau cerita atau apa? Begini, mereka ini mau kedatangan tamu besar, tamu agung. Jadi mereka semuanya gugup. Den Ayu Renggo kesana kemari cari stagen. Den Mas Renggo kesana kemari cari dasi. Dalam kegugupannya, Den Mas Renggo nubruk Den Ayu magabros. Den Mas Renggo jatuh terlentang. Terus. Den Ayu Renggo gelungnya menceng. Gelung menceng, mulut yang menceng. Gelung menceng, mulut jadi menceng. Terus. Lalu terus saja Den Ayu buka mulut, tapi mulutnya ndak menceng. Katanya, sampean kui, matanya ditaruh di mana? Loh, priayi kok bisa ngomong begitu? Priayi kan luarnya, dalamnya kan sama saja. Laporan. Eh, Malam ini kita makan besar. Aku habis menembak menjangan. Sekian. Sugion. Larinya seperti kilat. Tapi pelurumu lebih cepat. Peluruku lebih cepat. Kau memang hebat. Aku memang hebat. Kau selalu nomor 1. Aku selalu nomor 1. Kau juara dalam segala hal. Aku juara dalam segala hal. Kecuali yang satu itu. Rupanya tiada gadis yang suka kepada aku. Jangan main-main. Lalu si Vince, Dorce, Ichi, Tince, Sushi. Sudahlah. Sudah. Sudahlah, Jeng. Tidak usah dirisaukan. Namanya juga tidak disengaja. Kecelakaan. Sekali-kali pakai
gelung menceng kan ndak apa. Enak saja ngomong. Kalau sampean sendiri pakai dasi menceng bagaimana? Pakai belangkon menceng bagaimana? Hah? Den Roro, tamunya sudah datang. Iya. Tamunya sudah datang, Den Roro. Iya. Doro, tamunya sudah rawuh. Wah, Doro tuan sudah rawuh. Waduh, bagaimana gelung saya? Eh. Ngopo li? Romo, Ibu. Oh, nak jaga. Saya kira tamunya lain. Tamu siapa, Romo? Kapan datang? Tadi pagi, Romo. Selamat-selamat saja. Pangestu, Romo. Dasar wong bodoh. Rene kowe. Kamu ini goblok. Tolol. Bikin berhenti jantung saja. Masa tamu begitu dibilang Doro Tuan? Doro Tuan itu kulitnya putih, nggak hitam macam kamu. Maaf, Doro Putri. Tadi kan saya cuman bilang ada tamu. Tamu endasmu. Endasmu. Kapan datang? Tadi pagi, Romo. Bagaimana? Selamat-selamat saja? Pangestu, Romo. Oh ya, kabarnya sudah selesai sekolahnya. Pangestu, Romo. Lalu mau kerja di mana? Saya sedang mengajukan rekes. Dan sekarang baru vakansi. Saya tinggal dulu, karena akan ada tamu. Keperluan? Kalau diperkenankan, saya ingin ketemu Rini. Untuk apa? Oh, ya. Rini. Rini! Rini! Dalam. Hei, Rini. Ingat pesan ibumu. Menghadapi lelaki, jangan kelihatan ragus. Mesti sopan. Rin, ini oleh-oleh untukmu. Terima kasih. Jen, didikanmu sungguh luar biasa. Pendidikan modern yang tidak karuan itu tidak mampu merubah kelakuan Rini, anak kita yang agung. Mas Jaka, kangen aku, Mas. Rin. Apa ya, lali aku. Yang mana? Waktu guru tadi bilangin. Jumlahnya kan 30. Jadi 16 Bukan. Tiga. Oh iya. Ya, wis. Bagaimana? Ya. Coba buka. Mana dia? Apa iki? Dasar mandi. Gadis, Oh, Madi. sudah terima surat saya? Sudah dibaca isinya? Ngerti maksudnya? Wah, gimana ya? Enggak. Saya enggak ngerti. Masa gadis nggak ngerti? Artinya saya cinta padamu? Gadis mau? Cinta itu apa? Apa itu cinta? Wah, apa ya? Cinta yalah. Wah, gadis masa nggak ngerti? Sudah pernah dipegang laki-laki? Boleh saya pegang tanganmu? Tidak merasa apa-apa? Jika tidak merasa deg-degan dalam sini? Hah?
Di sini berasa ser, ini sir. Ada? Ya, ada. Di mana? Hah? Perut saya keruyuk-keruyuk. Saya lapar. Hah? Ibu. Eh, Sampai besok. Ibu. Bu. Mandi bilang cinta pada gadis. mati. Dia tanya bagaimana gadis. Nah, gadis mesti jawab bagaimana, Bu? Lah gadis siapa bagaimana? Enggak tahu, Bu. Apa tuh itu cinta? Cinta itu sesuatu yang indah. Sesuatu yang agung. Dia akan kau rasakan bila suatu ketika perasaan dan pikiranmu manunggal menyanjung kehadiran seseorang. Oh, berjuta rasanya, berjuta indahnya. Loh, kok banyak? Selamat siang. Selamat datang Kanjeng Tuan. Selamat menginjakkan kaki di rumah saya yang tidak berharga ini. Tidak usah, Renggo. Saya dan Nyonya mampir sebentar. Tapi hidangan sudah disediakan, Kanjeng Tuan. Tak usah, Renggo. Kami sudah punya hidangan sendiri. Saya cuma mau kasih perhatian Renggo, kapan tanah desa seberang kali diselesaikan. Saya sudah tunggu sangat lama. Hamba sudah kerjakan, Kanjeng Tuan. Hamba sudah perintahkan lurah. Saya tidak mau tunggu terlalu lama, Renggo. Renggo tahu itu. Baik, Kanjeng Tuan. Baik. Tiwas dandan. Kalau disuruh pindah jangan mau ya. Tenang, tenang, tenang. Selamat siang, Den. Siang. Den Renggo sehat-sehat saja. Saya dapat teguran dari Kanjeng Tuan Administratur. Kapan desa ini bisa dibersihkan? Susah, Den. Rakyatnya tidak mau. Kenapa desa lainnya mau? Desa sini beda dengan desa yang lainnya, Den. Tanah sini mereka miliki sejak dari turun-temurun. Dari kali dan gunung itu belum ada. Ah, persetan dengan turun-temurun. Pokoknya saya tahu desa ini mesti dibersihkan dengan segera. Tentu saja kamu tahu bagaimana cara-caranya. Kalian sudah dengar, saya sudah ngomong dan tidak berhasil. Tenang, semua bisa diatur. Tenang, tenang. Ibu capek, Bu? Enggak, cuma sedikit pusing. Ibu terlalu berat bekerja. Masuk dulu, Bu. Kalau Bapak ada, Ibu ndak usah kerja berat macam ini. Kapan sih, Bu, Bapak pulang? Bapak sedang merantau, cari duit. Merantau ya merantau, tapi kenapa ndak pulang? Bapak itu kayak apa ya? Kok Dara lupa? Susul, Bu, suruh pulang. Pernah ku sangka kan tiba jua masa nan duka. Tak pernah ku sangka
kan tiba jua masa celaka. Betapa indah mulanya, betapa manis mulanya, suci cinta tiada aku sangka. Durjana Dewi cinta tiba, wajahnya datang lagi dan datang lagi, sang Durjana mencumbu kekasihku dan di depanku saling mesra. Masih rela ku coba memohon cinta, masih rela ku coba setia. Duhai, terlalu lama kau lupa. Tak pernah ku sangka agungnya cinta kan runtuh nista. Tak pernah ku sangka jiwa membaca kan putus asa. Segala daya upaya dengan segala sarana telah ku coba, tiada karisma lagi, tiada meraga lagi. Cinta, apa artinya cinta tanpa karisma, tanpa meraga? Apa arti mendamba bila kecewa, putus asa? Apa artinya cinta tanpa karisma, tanpa meraga? Apa arti mendamba bila kecewa? Oh, putus asa. Kamu nih tanya bukan-bukan. Loh, lama tanya begitu saja? Bu, Ibu, ibu sakit? Iya. Mau saya panggilkan dukun? Nggak usah. Ibu nggak apa-apa. Cuma kepalanya sedikit muter-muter. bikin kopi panas, kasih ibu minum kopi panas. Kata orang, minum kopi panas bisa menghilangkan pusing-pusing. Muter-muter. Dan muter-muter. Ibu jangan sakit ya. Kalau ibu sakit, kita bagaimana? Maafkan tadi Dara ya, Bu. Dara mulutnya nyeplos saja. Dara cuma tak habis pikir. Anak-anak lain punya bapak. Kok Dara tidak? Kalau bapak pulang dari merantau, senang ya, Bu ya. Hidup kita bakal tidak begini lagi. Dara dibelikan boneka yang baru. Mbak Gadis dibelikan baju-baju yang indah. Dan Mas Bagus mungkin dibelikan kuda yang larinya cepat. Tidak seperti Plongko yang larinya nu, unu, unu. Ini kopinya. Terima kasih. Betul, Dara bagus. Rasanya enakan. Mau kemana, Bu?
jemurannya belum dimasukkan. Tenang saja, Bu. Biar bagus yang mengerjakannya. Loh. Loh. Bu, jemuran hilang. Bu, ada maling. Mana jemuran kita? Tidak tahu, Bu. Mesti ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Ah, tega benar. Baju orang. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Oh. Ibu, Masuk. Ayo. ayo Mas. Mana mungkin baju segitu banyak dicuri orang tidak ada yang tahu. Apa buta semuanya? Maaf, Doro. Waktu kejadian itu, saya sedang sakit. Walah alasan. Mana ada orang sakit bisa jemur pakaian. Apa saja yang hilang, Ceng? Kebaya ungu yang ada rendanya di sini, lalu yang merah yang Mas bawa dari Betawi. Kain batik latar ireng. Wah, korset saya juga ndak ada, Bu. Lalu gaun tremok-tremok yang paling saya senangi. Lalu celana untuk naik kuda. Wah, kalau dijumlah berapa itu semuanya? Bisa lebih dari 10 gulden. Lah siapa yang mesti ganti? Raden, baju-baju itu hilang di rumah saya. Maka sudah selayaknya kalau sayalah yang menggantinya. Siapa yang mau ganti? Saya, Doro. Dengan apa? Rumahmu, berikut perabotanmu, berikut kamu dan anak-anakmu dijual, tidak bakal bisa menggantikan harga barang-barangku yang hilang. Separuhnya saja tidak. Bagaimanapun beratnya, Doro, saya akan berusaha untuk mengembalikan. Kamu punya apa coba? Saya orang miskin, Doro. Saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya hanyalah semangat untuk menebus malu. Ya. Begini, sebelum kamu bisa membuktikan omonganmu, anakmu yang ini setiap hari kerja di sini sebagai budak dan Roro Rini. Kenapa bukan saya saja, Doro? Saya yang bersalah. Waktu kejadian itu, gadis tidak ada di rumah. Dan dia masih sekolah, Doro. Kenapa kamu mesti khawatir? Begitu hutangmu kau lunasi, anakmu boleh kau ambil kembali. Bu, relakan gadis. Sekolahmu, Nak. Jangan ibu pikirkan itu. Karena karsa Tuhan, nanti bisa dilanjutkan lagi. Yang penting kita terlepas dari Wirang. Yes, kamu kemain, Ra? Dis, gadis. Gadis. Sekarang kita makan nasi. Mulai besok, kita makan bubur. Besok, kakakmu gadis mulai bekerja
untuk menebus kesalahan yang ibu perbuat. Tidak, Bu. Bukan ibu yang salah. Saya lah. Seharusnya saya kejar balik itu. Dara, Bu, yang salah. Seharusnya Dara tidak bikin ibu pusing karena pertanyaan-pertanyaan Dara. Ibu yang lalai. Tapi ibu pikir kita tidak usah menyesali apa yang telah terjadi. Gadis, ibu harap gadis tabah menjalankan cobaan ini. Bagus, Dara, bantu ibu sepenuhnya untuk mendapatkan kehormatan kita kembali. Semalam ibu berdoa dan mendapatkan satu jalan. Gerobak ini terlalu mewah untuk kita. Sebaiknya dijual saja. Ibu, segala usaha mesti kita tempuh supaya ibu bisa lebih cepat menebus gadis. Keraskan hatimu, nak. Apa yang ibu anggap baik, baik pula untuk kami. Nanti sore gadis berani pulang sendiri. Ya. Hush, hush, hush. Besok kamu mesti datang lebih pagi dari sekarang. Karena kamu mesti sediakan air panas untuk bikin kopi, untuk mandi Den Roro dan saya. Terus mengisi bak kamar mandi. Sesudah itu ngepel seluruh rumah. Membersihkan kamar tidur kalau kita sudah bangun. Ojo lali ngisi jeding nganti luber. Menyiram tanaman-tanaman di pot dan di halaman. Awas, jangan sampai ada yang rusak atau mati. Memberi makan burung-burung perkutut dan ayam aduan Doro Kakung. Nyuci piring kotor dan menyediakan sarapan dan makan siang. Dan ingat, jangan sekali-kali membantah atau berlaku tidak sopan. Di dekat kita jangan mesti jongkok. Kamu makan hanya yang dijatah untuk kamu. Dan jangan punya pikiran untuk mencuri. Wow, bisa tak panggilkan company kowe. Bukan dipukuli dan diguabuki. Dijebloskan penjara kowe, ngerti? Permisi, Doro. Boleh saya pulang? Wow, baru jam berapa sekarang ini? Jam 4 jeng. Kupas 10 kelapa itu dulu. Parut dan bikin serundeng, baru kau boleh pulang. Baik, Doro.
itu buburnya dimakan. Terus tidur. Besok gadis mesti bangun pagi. Gadis sudah kenyang, Bu. Di sana makannya cukup. Adik-adik yang lebih perlu. Pak Gadis mau Dara pijiti lagi. Dara tahu pasti Mbak Gadis capek sekali. Apalagi kalau Plongko dijual. Mbak Gadis pulang pergi mesti jalan kaki. Ya, jauh lagi. Kalau Plongko dan gerobak sudah tidak ada, kita tinggal punya apa lagi? Hus, jangan ngomong begitu. Kan masih ada ibu. Masih ada Mbak Gadis. Dan Dara. Dan ada semangat dan harapan. Harapan bahwa kita bisa seperti dulu lagi. Sini. Sini. Saya masih lapar, Dara. Saya juga. Plongko sayang. Plongko, jangan pergi. Plongko. Plongko sayang. Jangan tinggalkan aku ya, Plongko. Mana kudanya? Mana kudanya? Mas Bagus, ada yang mau beli kuda. Mas Bagus. Mana kudanya? Mana kudanya, Bu? Itu. Itu Mas, Mana? orangnya. Itu di sana, Pak. Ini. Oh, ini. Wah. Kuda macam apa ini? Sudah tua. Tua sekali. Mau dijual berapa? Rp5, Pak. Rp5? Iya. Kuda macam begitu mau dijual Rp5. Rp2 saya belum tentu mau. Rp1. Apa boleh buat? Jangan dijual dulu, Bu. Bagaimana kalau 2? Nggak bisa. Ya sudah. Kasihan Plongko, Bu. Bu, jangan dijual. Pak. Pak. Boleh, kan? Boleh. Plongko. Plongko. Kita lihat saja nanti, mana yang paling cantik, gadis kota atau gadis desa? Macam-macam saja kamu. Ya, kita lihat saja nanti. Ndoro, ada tamu 2 pria naik bendi. Kalau soal lihat-melihat, memang kau paling hebat. Cepat. Mas Jaka. Rini, selamat pagi. Kenalkan, Andi, teman akrab saya. Pemburu yang ulung, yang gagah, yang ganteng, dan cakep, dan segala-galanya. Rini. Sungguh di luar dugaanku, Jaka. Iya. Bukan main. Bukan main. Cantik luar biasa. Apa yang kau ceritakan tentang Dek Rini
tak ada 1/10-nya. Apa saja yang Mas Jaka ceritakan? Oh, enggak ada. Bahwa Anda cantik, kulit Anda kuning langsat, hitam manis. Bibirnya merekah delima, rambutnya ikal, hidungnya mancung. Pokoknya hal-hal yang hebat-hebat. Yang berlebihan. Tapi apa yang saya lihat di hadapan mata saya? Seorang bidadari. Oh, Mas Andi bisa saja. Sungguh, dengan setulus hatiku saya nyatakan ini. Lelaki manapun akan merasa seperti di surga apabila mempunyai pasangan semacam Derini. kita ngomong saja di luar. Kan baru dipel. Ah, enggak apa-apa. Nanti kan dia bisa ngepel kembali. Minggir. Ya, Den. Gadis, tinggalkan ngepelmu dulu. Ambilkan unjuan tuh, Ndoro Tuan. Ya, Ndoro. Kerja laman benar. Bagus betul namanya. Gadis. Mengingatkan saya pada nama kawan Perancis saya, Elise. Ibu dia yang jadi pencuci kita. Mencuri bajuku dan baju ibuku. Mencuri? Alasannya orang lain yang mencuri. Tapi kan alasan gampang dicari. Yang jelas baju kita hilang. Yang mahal-mahal lagi. Itu loh Mas, yang ungu. Ya terus? Nah, dasar memang ibunya kejam. Sudah menghilangkan baju. Anaknya disuruh bekerja di sini untuk menggantikan kerugian. Katanya, kok tega ya? Iya, kok tega ya? Sungguh pun perasaan kita menolak. Tapi kita terima saja. Kasihan. Mas Ani mau melihat kebun kita? Oh ya, dengan senang hati. Ayo Mas, kita melihat kebun. Biar aku di sini saja. Ayo, Jaka, yuk. Sudahlah, Andi. Aku sudah terlalu sering lihat kebun. Pergilah. Kau sakit, gadis? Tidak, Ndoro Tuan. Kelihatannya Mas Jaka cemburu pada saya. Kenapa mesti cemburu? Kita kan belum resmi. Mas Ani suka cemburu ya? Bagaimana bisa? Saya belum pernah punya... Masa? Mas Ani yang segagah ini? Yang betul. Sungguh mati dari ini. Terus terang, saya belum pernah memikirkan untuk mempunyai seorang gadis. Sampai ketemu dari ini. Mawar-mawar itu Mas Andi, saya ikut menanamnya. Bagus bukan? Merah darah. Lebih merah bibirmu. Dan melati itu, saya suka benar bunga melati. Saya lebih suka dari ini. Lah yang itu? Kok bau durian? Kau sakit. Tidak, Ndoro. Coba minum kopi panas ini. Minum ini, perutmu dingin. Tidak, Ndoro. Minum. Tidak, Ndoro. Saya tidak apa-apa. Minum kataku, pasti kau belum sarapan. Gadis. Sedikit saja. Baru kerja lagi. Ya. Ayo. Ya. Sedang apa, Nak Jaka? Oh, selamat pagi, Bu. Saya sedang memberikan dia kopi panas. Belum sarapan rupanya, Bu. Wah, rupanya Nak Jaka sudah bisa bertindak sebagai dokter. Oh, bukan begitu, Bu. Cuma saya pikir daripada dia nanti sakit, lalu tidak bisa bekerja. Pikiran bagus itu. Asal Nak Jaka tahu saja bahwa cangkir-cangkir itu diperuntukkan tamu-tamu saya yang terhormat. Dan bukan untuk membantu. Dara, bagus. Ayo tidur di tempatnya. Bagus.
Bawa situ. Gadis? 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 Kok tutupan? Gadis baru ingin sendiri. Kenapa? Gadis, jangan marah ya, Bu. Gadis melamun, melayang di atas awan. Karena tadi Denjaka memberi kopinya pada gadis. Denjaka? Memberikan kopinya? Iya, Bu. Denjaka memberi kopi pada saya. Dari cangkirnya. Begitu agung. Begitu indah. Hati gadis tersentuh. Terenggut. Gadis merasa... Apa itu yang namanya cinta? Cinta? Begitu mudahnya. Hanya karena diberi kopi? Kopi hanya salah satu sarana, Bu. Kalau tidak ada sesuatu di balik hatinya, Denjaka tidak akan memberi kopi pada gadis. Dan, Bu, cara memberikannya, gadis pasti, dia pun terenggut hatinya. Jangan gampang terpengaruh oleh pandangan pertama. Jangan gampang kesengsem oleh tampang yang gagah ataupun sikap yang agung. Teliti dulu isi hatinya dan isi hatimu. Gadis sendiri tahu, dia orang kaya raya, kita miskin papa. Dia orang ningrat, kita rakyat biasa. Jangan berkhayal terlalu tinggi, nanti semakin sakit jatuhnya. Ibu selalu berdoa, suatu waktu kau akan menemukan seseorang yang dapat membahagiakan lahir dan batinmu, nak. Kemarin saya pergi ke rumah Den Mas Renggo. Mbak sudah lama tidak ketemu beliau. Mereka punya pembantu baru. Mbah tahu? Orangnya cantik, pintar. Sepertinya tidak pantas jadi pembantu. Mbak sudah dengar itu. Mbak juga heran. Di zaman modern sekarang ini, wong montor sudah ada. Kok ya masih ada perbudakan. Mbah tua-tua begini pikirannya maju loh. Mbak belum tua, Kak. Selamat pagi, Mbah. Ibumu sehat-sehat saja? Baik-baik saja. Siapa itu, Mbah? Adik pembantu itu. Selamat pagi, Den. Pagi. Saya pergi dulu, Mbah. Ya. Lekas pulang ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ndoro. Mau ikut?
Terima kasih Ndoro. Saya mau ke sana. Kebetulan saya juga mau ke sana. Biar saya jalan kaki saja. Kenapa pakai basa-basi segala? Ayo ikut, yuk. Ya. Namamu siapa? Bagus. Cocok dengan orangnya. Orangnya bagus, namanya bagus. Ndoro. Ndoro namanya Raden Jaka. Loh, kok tahu? Semua orang tahu. Tapi kalau sudah nikah, nama Ndoro mesti ganti. Kenapa? Jaka kan artinya belum nikah. Keretamu mana? Sudah dijual kemarin. Loh, kok dijual? Kan diperlukan. Betul, Den. Tapi uangnya lebih diperlukan untuk... Untuk apa? Enggak, malu saya. Ayo, bilang. Den. Itu, untuk menebus kakak saya yang bekerja pada Den Ayurunggo. Selamat pagi, gadis. Pagi. Mari ikut. Tidak usah, Den. Saya hanya mau membantu. Tidak usah, Den. Sudah dekat. 2 kilo sudah dekat. Ayo naik. Hari sudah siang. Nanti kamu kena marah. Saya takut, Den. Apa kata Den Ayu dan Den Rorini? Apa salahnya? Saya kan hanya membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi saya tidak membutuhkan pertolongan. Siapa bilang gadis yang memerlukan pertolongan? Saya yang memerlukan. Karena saya takut jalan sendiri. Jeng, coba lihat itu. Rajin anak kita. Mas mesti bangga punya anak macam dia. Dalam keadaan apapun tetap nampak agung. Dan sopan santun. Dan tahu tata krama. Dan tata susila. Tata susila. Patuh dan bakti pada orang tua. Ya, patuh dan bakti orang tua. Rasanya, saat kawedanan ini tidak ada yang melebihi putri kita. Dalam segala-galanya. Mungkin juga seluruh kabupaten, Jeng. Karena itu saya rasa kurang setuju. Kalau Jaka mendapatkan putri kita, apa dia itu? Loh, Jeng. Dia kalau dibandingkan dengan Andi, Jaka itu cuma segininya. Dedeknya, sopan santunnya, keturunannya maupun kekayaannya. Jaka itu cuma segininya. Di sini saja, Ndoro. Berhenti di sini saja. Tidak usah takut. Bagaimana? Di sini saja, Ndoro. Iya. Mari saya tolong. Jangan, Ayo, Ndoro. mari. Saya bisa sendiri. Lewat sini saja. Tidak usah, Ndoro. Tidak apa-apa, ayo. Iya. Iya. Selamat pagi, Ndoro. Terima kasih, Ndoro. Dari mana, Mas? Pagi-pagi begini. Saya mencari Andi. Semalam dia tidak pulang. Kok sama dia? Ya, kebetulan kami satu arah. Maka saya ajak dia bersama. Apa yang aneh? Jelas aneh. Masa seorang pria ngajak pembantu duduk dalam satu bendi? Apakah itu tidak melanggar kehormatan? Saya malah bangga bisa menolong sesama kita. Siapapun dia orangnya. Saya rasa mulai sekarang Rini tak patut lagi kenal dengan Jaka. Betul, Jeng. Menurunkan derajat kita saja. 1, Ini, Bu. 2, Sekalian. 3. Bagus tadi membantu Pak Carik menggali sumur. Kasihan capek, Nak. Bukan capek lagi, Bu. Pinggang seperti dipotong-potong. Alah, baru segitu saja sudah capek. Kalau saya laki-laki gunung pun akan saya pindahkan. Untuk apa? Untuk ngurugi sumur yang digali itu. Mari saya antar pulang. Jangan, Ndoro. Saya takut.
Tadi saya dimarahi Den Ayu dan Den Roro Rini. Ada hak apa mereka? Ini kan bendi saya sendiri. Ayo naik. Jangan Doro, lepaskan. Loh, ayo. Jangan. Ayo. Jangan. Ya sudah, kalau tidak mau naik, saya pun jalan kaki. Bagaimana? Enakan begini? Hmm? Hmm? Mulai besok dan seterusnya, kutunggu kau di tempat dan waktu yang sama. Kerja, kerja. Gadis. Bu, Ibu. Impian gadis terlaksana, Bu. Dan jaga cinta pada saya. Ibu turut bahagia kalau kau bahagia, gadis. Hanya pesan ibu, bersiap-siaplah. Agar impianmu bukan hanya sekedar impian di siang hari. Dan jaga harga dirimu agar kau tidak dijadikan bahan olok-olok dan permainan orang kaya-kaya belaka. Hah? Iya, Bu. Bu, apa sih itu artinya cinta? Saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, Dara. Nah, gitu saja kok pakai nangis-nangis segala. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Doro, silakan duduk. Maaf, saya mengganggu Ibu. Saya datang untuk anak Ibu. Anak saya? Ya, gadis. Saya sudah dengar tentang dia. Dan apa yang saya dengar, betul-betul mengganjal hati saya dan hati mbak saya. Terima kasih atas ikut rasa Doro. Saya bukannya mau jadi pahlawan, Bu. Tapi melihat Ibu yang sudah jatuh ketimpa tangga pula, hati saya dan hati mbak saya tergerak untuk bertindak. 10 hal dan itu banyak. Tapi dengan perkenan Ibu, saya dan mbah saya hendak mengulurkan tangan untuk ikut membantu menebus anak Ibu. Betapa terenyuh rasa hati ini. Ucapan dan niat Doro serta Doro sepuh ibarat air sejuk menyiram tanaman yang hendak layu. Tapi persoalan kami adalah persoalan nasib. Nasib yang dibuat manusia atas manusia. Maka tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami terhadap Doro dan Doro sepuh, biarlah persoalan gadis kami selesaikan sendiri.
semuanya, keluar. Ayo, ayo, desa ini mau dibersihkan. Ayo, keluar. Ayo, jangan membangkang. Cepat, 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 cepat. Ayo. Ayo, cepat. Jangan membangkang. Semuanya cepat. Ayo. Apa ini perempuan ini? Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, ini yang cepat. Cepat, cepat. Mana ini? Keluar! Ayo! Ayo, keluar! Goedemiddag, Ringo. Selamat siang. Wat? Eén dood? Gossie menen. Ja. Ja, meneer. Ik zal er werk van maken. Ja, meneer. God allemachtig. Bagaimana ini, Rengo? Saya Kanjeng Tuan. Tugas telah saya jalankan. Kamu mesti pakai otak. Kenapa mesti ada yang ditembak mati? Tidak ada yang ditembak mati, Kanjeng Tuan. Apa katamu? Barusan itu telepon yang bilang. Apa saya mesti percaya kamu daripada percaya itu telepon? Maaf, Kanjeng Tuan. Bukan begitu maksud saya. Itu telepon dari Tuan Residen, tahu? Tuan Residen bilang jangan keras sama pribumi. Supaya baik-baik sama mereka. Sekarang kau nembak mati orang. Maafkan, Kanjeng. Tapi saya... Kamu telah melewati batas. Nembak orang itu jahat, sangat jahat. Dan pasti ada urusan. Sungguh mati, Kanjeng Tuan. Saya tidak menembak. Kau yang menembak atau orang lain yang menembak, aku tidak peduli. Itu urusanmu. Dengar, Rengo, itu urusanmu. Nama saya jangan sekali-kali kau bawa-bawa. Ngerti itu, Rengo? Saya Kanjeng Tuan. Bu, Ada apa? lihat Bu. Itu. Ada apa, Kang? Fungsi, Bu. Desa kami dibersihkan, Bu. Mereka tidak boleh tinggal di sana lagi. Yang membangkang ditembak. Ini buktinya. Kenapa jadi begini? Perintah, Bu. Desa mereka mau dijadikan perkebunan. Lalu kalian mau tinggal di mana? Tidak tahu, pokoknya kami harus tinggalkan desa. Biar mereka tinggal di sini saja, Bu. Kasihan. Mana mungkin, hidup kita sendiri sulit. Bu, makin banyak orang, makin banyak rezeki. Kalau makannya tidak cukup, buburnya saja dibanyaki airnya. Ya sudah, saya bisa terima 1 atau 2 orang saja. Saya, Bu. 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 2 orang saja. Cici. Aduh, Bu, kejepit. Kamu dengar ada penduduk ditembak mati? Ya, Ndoro, si Atmo, tetapi tidak mati. Hah? Benar? Di mana dia sekarang? Di rumah sakit.
Dan Jaka yang mengantarkan? Jaka? Iya, Ndoro. Diantar dengan bendinya. Ada apa mas kok gelisah amat? Ada penduduk yang tertembak. Penduduk mana mas? Penduduk dekat kali itu. Rupanya dia membangkang. Kenapa mesti terpengaruh? Biarkan saja mereka itu. Biar mereka tahu. Begitu akibatnya kalau tidak patuh pada penguasa. Apa maksudmu ikut campur dengan orang-orang di desa itu? Saya hanya mau mengantar orang yang luka itu ke rumah sakit, Romo. Kenapa mesti kamu? Mereka kan bisa mengurus dirinya sendiri. Romo, bukankah wajar kalau kita menolong sesama kita? Wajar kalau kamu menolong golonganmu. Mereka itu bukan golonganmu. Maaf, Romo. Saya tidak sependapat dengan Romo. Kita atau mereka sama saja, makhluk Tuhan juga. Yang membedakan kita hanya nasib. Nasib kita lebih baik, sedangkan nasib mereka... Ah! Sejak kapan kau berani membantah saya? Apa kamu merasa punya pendidikan lebih tinggi dari saya? Sama sekali tidak, Romo. Tapi maafkan kalau saya lancang mulut. Kedatangan saya kemari untuk mengetuk hati Romo, supaya Romo sudilah kiranya mengunjungi korban penembakan di rumah sakit. Atau setidak-tidaknya menunjukkan belasungkawa terhadap keluarga korban yang tinggal di rumah Ibu Titi. Saya mesti mengunjungi mereka? Nanti dulu. Saya pikir lebih baik tidak ditunda, Romo. Sebelum luapan amarah penduduk desa itu meledak. Sebab tumpuan kebencian penduduk desa tidak hanya ditimpakan kepada penguasa Belanda, tapi kepada Romo juga. Hah? Huh. Heh. Romo kemana, Mas? Ada apa denganmu, Mas? Dengan saya tidak ada apa-apa. Tapi Romo. Kenapa, Romo? Romo telah menyebabkan tertembaknya seorang penduduk desa. Dan sekarang, beliau sedang mengunjungi korban untuk minta maaf. Romo minta maaf pada orang-orang desa. Lucu. Sama sekali tidak, Rini. Romo cukup bijaksana. Mau mendengar anjuran saya. Siram api sebelum dia sempat membakar rumah. Saya tahu siapa yang mengobar-ngobarkan api itu. Tidak lain Ibu Titi, ibunya anak itu. Itu tidak benar, Rini. Saya kan tahu. Sekarang Ibu Titi sedang menghimpun orang-orang desa di rumahnya. Untuk dihasut membenci kita. Kau terlalu jauh mencari. Ibu Titi tidak serendah seperti apa yang berkecamuk di pikiranmu. Dia... Mana Andi? Rini, aku tanya. Mana Andi? Aku tidak tahu. Kenapa kamu mesti tanya Andi kepadaku? Aku ingin tahu Andi di mana. Mungkin di rumahnya. Atau sedang main. Sudah lama dia tidak kemari. Gadis, kamu yang kasih tahu dia ya? Kasih tahu apa, Dendoro? Jangan belagak bodoh. Mesti kamu yang kasih tahu dia. Kalau tidak, mana dia tahu? Tidak, Dendoro. Kamu bohong. Kamu bohong. Kamu memfitnah. Kamu ingin Jaka dari saya. Kamu dengki. Dasar anak keturunan pencuri. Maling gue. Kamu iri. Dasar orang desa tidak tahu aturan. Ya Allah. Ada apa, Nak? Ada apa? Ada apa, Rini? Dia ini, Bu. Dia memfitnah. Dia ingin Jaka. Dia menjelekkan nama saya di depan Jaka. Kamu mau Den Jaka? Kamu mesti tahu Den Jaka itu siapa dan kamu sendiri ini siapa? Kamu hanya orang desa, Den Jaka orang turunan. Bagaimana bisa? Ponggok merindukan bulan. Dan ibunya menghasut orang desa untuk membenci kita. Sekarang bapak disuruh ke rumahnya. Tentu ada maksudnya. Tentu ada udang di balik batu. Astaga! Rene, Rene. Hah? Kamu mau rebut Den Jaka dari tangan anakku. Sekarang ibumu mau rebut suamiku dariku. Hah? Keparat, makhluk tidak tahu malu. Dan gue.
Gadis. Kalian menentang saya. Itu sikap yang keliru. Itu artinya suatu pemberontakan. Artinya kalian melawan pemerintah. Karena itu, kalian jangan coba-coba bikin saya marah. Saya wakil gubernur di sini. Jadi kalau saya menembak 1 orang, atau 10 orang, atau 100 orang, tidak ada urusan. Saya diberi wewenang untuk itu. Kalian mesti pikir. Kalau saya berikan uluran tangan dengan sekedar memberikan ganti kerugian, itu mesti kalian terima dengan terima kasih. 1 ringgit kan besar artinya buat kalian. Betul, Doro. 1 ringgit memang besar artinya. 4 kali jumlah itu, baru saya bisa menebus gadis, anak saya, dari tangan Doro. Nah, kamu bisa pikir rupanya. Dan kalau kamu terima ini, kita anggap persoalan kita selesai. Anggap saja suatu kecelakaan. Tapi ini bukan suatu kecelakaan. Terjadinya korban karena tindakan sewenang-wenang. Apa? Sewenang-wenang? Kalau tidak ada yang membanggang, tak bakal ada korban. Sekarang pada tawaranku yang terakhir. Mau tidak terima ini? Sebaiknya Doro tanyakan kepada yang berkepentingan. Mau tidak? Terima kasih, Den. Buat saya, najis hukumnya menerima uang dari seorang yang tangannya belepotan darah suami saya. Kepala tidak tahu diuntung. Jangan, Doro. Korban telah jatuh, kenapa mesti ditambah lagi? Kalau mau cambuk, cambuklah saya. Jangan dia yang sudah cukup menderita. Bu! Bu! Ada apa, Pak? Anak sampean bisa jalan. Hah? Mukanya babak belur. Anak Sepertinya saya? habis berkelahi, Bu. Gadis. Ya Allah, ya Tuhan. Kenapa anakku? Saya ketemukan dia pingsan di jalan, Bu. Entah apa penyebabnya. Gadis. Mungkin dia terjatuh. Lalu buru-buru saya bawa kemari. Apa bisa saya tolong dia lebih lanjut, Bu? Terima kasih, Dan. Saya rasa tidak apa-apa. Biar Ibu rawat sendiri. Awas, Gadis, jalan-jalan, kenapa gadis? Hah? Kenapa? Saya tidak apa-apa, Bu. Saya terjatuh dari pohon mangga. Gadis, Cepat-cepat. Bu Atmo, tolong ambilkan air kendi, Bu Atmo. Ya, Bu Titi. Terima kasih. Sejak kapan kau pandai manjat pohon, gadis? Saya tidak mengerti. Saya tidak habis pikir. Persoalan kok macam-macam. Kasihan gadis, sakit tuh. Saya kaget lihat gadis lagi pingsan, saya buru-buru kemari. Iya, di situ. Rupanya Itu orangnya. dia ini biang keladinya. Nek esok tak totok wae. Waduh. Untung ada denjaka yang Coba Rini hitung baik-baik. Apa Rini tidak salah hitung? Sudah 2 kali ini saya tidak dapat. Mestinya saya dapat 1 minggu yang lalu. Waduh, sudah 2 bulan. Kenapa Rini tidak bilang sebelumnya? Saya kira tadinya telat biasa, Mas. Waduh, Mas. Bagaimana kalau orang tua saya tahu? Ya, kita harus berbuat sesuatu. Berbuat apa, Mas? Saya takut. Ya, saya tahu itu. Tapi jangan takut. Saya ada satu cara. Kita pergi ke kota. Ada dokter, kawannya Jaka. Kita minta pertolongan Jaka. Kok Mas Jaka? Jangan sampai tahu, Mas Jaka. Jangan khawatir. Akan saya simpan ini sebagai suatu rahasia. Tak seorang pun akan saya beritahu. Selamat malam, Mbak. Dari mana kau, Nak? Pergi berburu, Mbak. Jaka ada di dalam. Permisi. Udah lama ndak pulang-pulang. Bagaimana hasil berburunya? Kau tidak jawab pertanyaanku. Bagaimana hasil berburunya? Aku ada persoalan, Jaka. Persoalan penting. Soal Rini. Rini. Buat aku tidak ada persoalan. Kau boleh ambil dia
Seperti halnya kau boleh petik kembang yang tumbuh liar di jalan. Tapi persoalanku lain, Jaka. Aku perlu kepastian. Tentang apa? Rini, kepunyaanmu. Ya, itu beberapa saat yang lalu. Apa sebelum itu? Apa sebelum kau kenalkan dia padaku? Kau tidak berbuat apa-apa dengannya. Maksudmu? Kau telah berbuat sesuatu. Andi, aku tidak mengerti kemana arahmu. Kau tidak mengerti? Ah, masa? Rini telah hamil. Jika kau merasa tidak punya andil, ya tentunya saya. Apa boleh buat? Dibah! Perlukah kau lakukan itu, Jaka? Apabila kau gunakan pedang ini, berarti kau kalah 2 kali. Aku hanya butuh kepastian. Dan sekarang aku dapatkan itu. Aku akan mengawininya. Tapi untuk itu, aku butuh pertolonganmu. Bawa kami pergi keluar dari lingkungan orang tuanya. Bawalah kami kemana saja. Pokoknya, terhindar dari malu dan petaka. Demi Rini, Jaka. Tolonglah. Demi Rini. Bambang mengawasi dari sini, Bekto dari sini, dan Selamat di sini. Bu Titi! Bu Titi! Bu Titi! Ada apa, Pak? Orang-orang desa malam ini mau melakukan pembalasan dendam. Mereka mau menyerbu rumah dan Mas Renggo. Sekaranglah kesempatannya, Bu. Kita bunuh mereka, kita rampok barang-barangnya. Bagaimana kalian ini? Kapan lagi kesempatannya, Bu? Saya sendiri sudah lama memimpikan ingin punya baju biskap, Bu. Oh, ayo. Tunggu. Ayo cepat. Permisi, Bu. Cepat, tunggu. Tunggu. Kita sama-sama. Ayo. Saya pergi ke sana dulu. Kasih tahu Pak Atmosa nanti pergi cepat. Ayo naik. Nggak mau. Cepat. Nggak. apa-apa kok. Ayo cepat.
Maaf Den Jaka. Mas Andi! Maaf Pak, tidak sengaja. Mas Andi! Mas Andi! Rini, mengapa jadi begini? Jadi begini. Mas Andi! Rini, Mas Andi! tenanglah kamu sayang. Aku tidak apa-apa. Tapi apabila sampai terjadi apa-apa, maukah kau Jaka mengambil tanggung jawabku dan mengawini Dek Rini? Maukah kau Jaka? Jangan pergi, Mas Andi. Jangan pergi. Aku tidak apa-apa. Tidak apa. Mas Andi. Ayo. Seret mereka keluar. 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 Ayo keluar. Keluar. Ayo. Ayo. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Jangan mereka. Jangan. Saya yang mesti melakukannya. Saya berhutang kepadanya. Dan saya sendiri yang mesti menebusnya. Hatmo, tunggu! Kenapa kalian jadi biadab? Tak ubahnya seperti mereka juga. Kalian harus sadar, jiwa kalian, akhlak kalian, martabat kalian lebih mulia daripada mereka. Meskipun kita orang kecil, tetapi peradaban kita lebih unggul dari mereka. Lalu, kenapa kalian mesti mengotori tangan kalian dengan darah mereka? Tapi kami ingin menuntut balas. Tapi bukan begitu caranya. Merampas harta yang bukan milik kita. Mau mengambil nyawa yang bukan hak kita. Perjuangan kalian itu suci. Kenapa kalian nodai dengan hal-hal semacam itu? Lalu dia apakan mereka ini? Tolonglah saya. Saya tidak ikut bersalah. Ampunilah kami, Bu Titi. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini uang 10 haldan kalian. Dan lunaslah hutang saya. Saya tidak akan mengulangi. Kesalahan saya akan saya perbaiki. Cukup, Tenayu. Bangun, Tenayu. Saya tidak mau Ten Ayu berbuat serendah itu. Dan sebaliknya, saya tidak mau Ten Ayu merendahkan kami.
Hai gadis, Oh, Madi. sudah lama dah sekolah ya? Sepi rasanya nggak ada gadis. Dis, surat sayang dulu masih ada. Sudah dengar? Semalam rumah Den Renggo diserbu. Sudah dari ibu. Hebat ibumu. Semua orang kagum. Sudah dengar? Bendinya Jaka dikeroyok orang. Andi mati tertusuk tombak. Dan Jaka? Dia selamat. Mereka bertiga malam-malam naik bendi. Entah mau kemana. Bertiga? Yang satu siapa? Rini. Rini. Di batas desa mereka disuruh berhenti, tidak mau. Maka diserang penduduk. Saya ada di sana. Andi melawan kena tombak. Mati. Tapi Rini selamat. Dan Jaka pun selamat. Heran. Kenapa ibu tidak ceritakan padaku? Ada dua sebab. Mungkin ibumu betul-betul tidak tahu. Atau memang sengaja tidak mau cerita. Kenapa? Ada embel-embel yang tidak enak. Mau tahu? Tapi jangan kaget ya. Andi sebelum mati minta kepada Jaka untuk mengawini Rini. Dan Jaka setuju. Dingin-dingin sepoi angin dingin yang berkasihan, tertawa kecil yang sendiri hatinya menggigil. Memandang entah apa dipandang, menanti siapa yang dinanti, memanggil tiada yang tampil, menitik air mata tangis. Apa? Siapa yang mati? Siapa? Andi. Mas! Andi, Mas. Loh, Andi, Mas. bagaimana? Met de commissaris van politie. Excuses, maar zoon Andy is vermoord. Saya tidak terima. Persoalan kematian anak saya harus diselesaikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Ja, goed meneer de agent. Ik zal stappen ondernemen. Ja, zij selesaikan. Mas. Mas Jaka, Rini sangat menyesal telah menyebabkan beban pada Mas. Rini tidak mengerti akhirnya jadi begini. Mas Jaka kok diam saja? Mas benci sama Rini. Mas Jaka mau memaafkan Rini. Maklum Mas, Rini belum berpengalaman Mas. Sebetulnya Rini dan Mas Andi itu jeblos. Dia yang memaksa. Mas, meskipun tak pernah saya tampakkan, dalam hati saya tetap cinta pada Mas. Gadis. 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 Oh.
Gadis. Dendoro? Aku sudah lama di sini memperhatikanmu. Kau sungguh cantik. Oh, lucu sekali. Boleh aku gendong? Kau cinta Jaka? Iya, gadis. Gadis? Saya tidak tahu, Dendoro. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak tahu bagaimana mengatakannya. Mana mungkin isi hati saya ungkapkan pada sembarang orang. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Kita wanita. Tapi saya ingin ketemu dengan gadis. Justru ingin mengungkapkan isi hatiku. Kau tahu, sebelum Andi datang, aku dan Jaka sekarang aku mengandung. Bukan Jaka. Tapi sekarang Andi tidak ada. Baikku bakal tidak punya ayah. Dendoro. Tegakkah kau melihatku begini? Aku tidak yakin Jaka masih cinta apa tidak kepadaku. Tapi di depan Andi, pada saat terakhir, ia berjanji untuk mengawiniku. Karena ada tanggung jawabnya. Relakah kau melepaskan Jaka? Demi bayiku, demi kehormatanku, aku ketuk hati wanitamu. Tidak usah, Dendoro Pinta. Ambillah dia. Kalau memang bukan jodoh saya. Kumpul. Ada huru-hara di bagian utara. Tinggalkan seorang penjaga di sini. Yang lain ikut saya. Siap? Jalan. Nah, itu. Oh! Frans, bandieten, Frans! Snel, Frans, doe wat! Bandieten, bel de politie! Oh god. Pak het. Duduk. Ada apa ini? Tuan, Ada kami datang apa? mau menuntut keadilan. Apa saya kurang adil? Kalau Tuan adil, kenapa area desa itu diusir, dirampas haknya, dan ditembaki? Oh, si mana? Desa yang mana? Tuan mesti tahu, desa ini seberang kali itu. Itu bukan kerja saya, itu kerja Renggo. Tuan, tidak ada asap kalau tidak ada api. Renggo hanya menjalankan perintah Tuan. Saya tidak pernah beri perintah. Betul, tidak pernah kasih perintah? Dulu ya, tapi sekarang tidak. Jadi, mereka boleh pulang ke rumahnya masing-masing? Silakan. Terima kasih. Godzijdank. Itu dia, Mbah. Cantik ya, Mbah ya? Iya. Gadis? 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 Jangan, Doro. Jangan. Jangan dekati saya. Kok sama saya bilang begitu?
Jangan, Doro. Antara Doro dan saya mesti ada batas. Doro seorang ningrat dan saya... Cinta tidak mengenal batas, gadis. Ningrat atau melarat. Derita saya sudah cukup berat, Doro. Jangan Doro tambah lagi dengan ucapan muluk macam itu. Kenapa, gadis? Bukankah apa yang dari hati hendak terungkap, di mulut juga kata terucap? Doro seorang priai. Tidak patut mengingkari janji. Kasihan Den Rorini. Saya tidak ada apa-apa dengan Den Rorini. Doro akan menikah dengan Den Rorini. Kok tega mengatakan begitu? Cerita burung itu. Lelucon yang sama sekali tidak lucu. Mana mungkin saya membagi dua cinta? Kalau saya nikah dengan dia atau dengan siapapun juga, saya tak akan membawa mbah saya datang kemari untuk meminang gadis. Tidak mungkin, Doro. Saya sudah terlanjur janji pada Den Rorini untuk melupakan persoalan kita ini. Berdosa orangnya yang berjanji tidak sesuai dengan isi hati. Dan saya tahu gadis melakukan hal itu. Bu, ditunggu tamu. Dora Sepo. Bu Titi. Oh, Dora Sepo. Selamat siang, Dora Sepo. Siang. Lihat itu Janoko dan Sri Kandi. Saya mbahnya Jaka. Jaka cucu saya. Kalau tidak ada saya, tidak ada Jaka. Kalau Jaka tidak punya anak, maka saya tidak punya buyut. Betul tidak, Bu Titi? Maka itu saya dibawa kemari, naik benti. Waduh, badan saya pegel semua. Tak apa, nanti dipijet deh. Mbah, jangan ngelantur, Mbah. Iya. Saya sampai ngelantur. Maklum, wong sudah tua. Saya sampai lupa disuruh apa datang kemari. Melamar, Mbah. Saya dibawa kemari untuk minang gadis. Putrine Bu Titi. Jadi pasangannya cucu saya. Boleh tidak, Jeng Sri Kandi? Bagaimana, gadis? Bagaimana, gadis? Saya terima, Dora Sepo. Saya sudah kira. Sebentar lagi saya bakal punya buyut.